disorder yang kita sebut gangguan. Berarti dia kan bagi orang lain apa yang dia tunjukkan tidak sesuai ordernya orang lain gitu. Banyak orang tidak tahu dirinya sakit ya Bu. Jadi secara fisik dia nggak tahu dirinya sakit. Saya baik-baik aja kok gitu. Tapi begitu dia diperiksa, sadar dirinya sakit baru cari obat. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Bapak Wayan Mustika. Ya. Pak Wayan, ini kita mau bahas tentang topik yang super duper trending, Pak. Ya. Dan ini banyak banget ditanyain dan dibahas diulang-diulang. Ya. Ini sering disebut NPD, Pak Wayan. Narcissistic Personality Disorder. Jadi narsis tapi ngeganggu gitu, Pak Wayan. Iya. Nah, dalam artian sampai ada yang ngomong gini, sangat menderita ketika hidup dalam bayangan NPD gitu. Karena mau gimana pun salah, mau gimana pun nggak ada yang baik gitu. Karena intinya adalah dia dikuasai oleh si NPD ini. Gimana sih Pak Wayan? Ya kalau kita sudah bicara tentang disorder yang kita sebut gangguan, berarti dia kan bagi orang lain apa yang dia tunjukkan tidak sesuai ordernya orang lain gitu. Disorder gitu. Ya. Jadi ketika dia tampil di hadapan orang lain, entah lewat medsos, lewat apapun, tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, order, maka orang itu akan disebut mengalami narcissistic personality disorder gitu. Dari sudut orang lain dulu ya. Misalnya ini, ketika misalnya para penyanyi tampil di mana-mana di ribuan orang di medsos, kemudian pakaiannya aneh-aneh gitu, kan tidak disebut NPD. Karena memang di ordernya demikian oleh banyak kehidupan orang-orang. Tapi begitu dia memamerkan dirinya sesuatu yang tidak pantas dan tidak ingin ditonton oleh orang lain, orang akan mencap dia sebagai mengalami gangguan narsistik. Oh, narsis banget sih lu gitu misalnya. Betul. Karena dia dianggap apa yang kamu tampilkan mengganggu aku. Gitu. Tapi ketika yang dia tampilkan tidak mengganggu, oh itu bagus ini. Contoh nih. Ada lagi yang lain misalnya contohnya. Ada gangguan yang disebut exhibitionism. Iya. Jadi dia telanjang di mana-mana. Itu mengganggu. Tapi ada saatnya ketika dia main film yang lain, ya telanjang itu nggak mengganggu, itu bukan eksibisionis, itu malah dicari-cari malah. Itu contoh. Jadi kan penilaian orang lain. Nah, banyak orang nggak sadar saya narsis apa enggak sih. Nah, kalau orang sadar dia akan tahu ini bermanfaat nggak sih bagi orang lain. Kalau apa yang saya tunjukkan bermanfaat bagi orang lain, tidak mengganggu mereka, maka disitulah narsis itu tercegah menjadi disorder. Tapi begitu dia pamer segala sesuatu yang kemudian membuat orang lain tidak nyaman, seharusnya nggak ditunjukkan, itu jadi narsis gitu. Betul. Narsis, pakaian yang aneh-aneh yang kemudian tidak bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau dia adalah seorang peragawan, peragawati atau orang yang memang lagi nge-branding sebuah produk gitu. Jadi pakaian apapun yang dipakai tampak asik aja ditonton gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang sudah dicap bukan siapa-siapa tetapi memamerkan dirinya yang tidak diinginkan orang, ya dianggap narsis begitu. Nah, yang menarik lagi gini sih Pak Wayan. Ada orang yang dia mengatakan entah itu pasangan atau siapapun NPD, tapi itu menurut self-diagnosanya dia gitu Pak Wayan. Dia nggak nanya ke psikolog, ke psikiater. Terus dia mencari-cari tuh. Karena kan sekarang kita tahu ya overload information. Wah ini ciri-cirinya ya udah nih, ini NPD ini. Nah, jadi kan ini juga menjadi sebuah stigma gitu ya, bahwa meng-NPD-kan sesuatu yang padahal belum tentu gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Ya itu tadi, karena dia tidak sesuai dengan order dia. Saya ordernya yang begini gitu. Tapi begitu beda dengan yang dia order, ini kamu sih NPD nih kamu gitu. Karena nggak sesuai dengan orderku gitu. Intinya begitu sih. Tapi kita tahu kan kalau memang kasus NPD gitu, dia memang narsis dan memang secara psikologi kan kita bisa lihat ini nggak perlu ditunjukkan kah yang gini-gini sebenarnya gitu. Tapi kita bisa ngelihat dalam Maslow hierarchy of needs, kita tahu kan kebutuhan keempat manusia adalah esteem need, ingin dihargai, butuh penghargaan, penghormatan orang lain. Yang kelima adalah aktualisasi dirinya. Jadi pada tahap tertentu orang mengaktualisasi dirinya, mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan dari orang lain, apapun yang dia lakukan.
Bahkan cenderung dia tidak peduli lagi. Yang penting aku menghargai diriku. Betul. Terserah pada orang lain mau menilai apa. Nah ini yang sering nggak peduli dengan penilaian orang lain juga berbahaya juga. Jadi narsis juga dia. Jadi sesuatu yang tidak pantas ditunjukkan. Bahkan ya pencapaian yang membuat orang lain ngiri gitu lah. Ngiri akan menilai orang itu narsis. Oh, baru punya segitu aja narsis banget sih lu. Padahal dia nunjukin apa yang dia punya gitu kan. Betul. Nggak ada yang salah sebenarnya dia menunjukkan kesuksesannya. Tapi kalau kita melihatnya, wah kamu sukses, aku ingin dong seperti itu. Beda lagi caranya. Ya, kita akan mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi bagi orang yang di rumah juga dia nggak punya apa-apa, ngapain di medsos dia begini-begini. Nah ini dari dasar iri kita sering mendiagnosa orang tanpa dasar gitu, mendiagnosa orang NPD gitu. Betul. Tapi Pak Wayan ngomongin isu mental health ya Pak Wayan, ada paradoksnya bahwa sekarang orang bisa ada ya, ini saya pernah baca juga dalam sebuah fenomena lah ya, dalam tanda petik gitu. Justru dia menyimpan dan membiarkan penyakit mentalnya tetap ada supaya orang lain tuh maklum Pak Wayan. Oh ya. Itu menarik loh Pak Wayan. Artinya ya udah saya NPD misalnya atau apapun dengan penyakit mental gitu ya. Dan dia nggak mau sembuh supaya kan gue emang NPD gitu. Kan gue emang penyakitnya ini gitu. Sehingga supaya itu menjadi sebuah sosial kredit yang akhirnya orang bisa memaklumi dia dengan penyakit itu gitu. Nah, gimana Pak Wayan? Kan ada juga orang yang seeking attention Kang Abu. Ketika dia mencari perhatian dan dengan apa yang dilakukan, walaupun dinilai NPD dan sebagainya, dia senang. Malah senang. Karena itu yang membuat orang memperhatikan aku kan. Entah apapun penilaianmu, yang penting kamu memperhatikan aku. Karena kan banyak orang membutuhkan orang lain untuk mengenalnya gitu, dikenal dengan cara apapun gitu. Sehingga dia memunculkan apapun perilakunya, entah disebut normal apa tidak normal, yang penting mereka mengenalku. Gitu. Kan di hidup ini kan cuma ada dua cara untuk dikenal. Waktu kita sekolah kan kita tahu. Yang paling dikenal sama guru, yang satu yang paling nakal dan yang paling pintar gitu kan. Jadi pilihannya mau yang mana? Mau yang paling nakal apa paling pintar gitu. Kalau susah jadi paling pintar ya udah jadi paling nakal aja udah. Kan ada cara begitu. Jadi ketika orang mengalami seeking attention gitu. Jadi ketika belum tentu seeking attentionnya dalam bentuk yang hura-hura, belum tentu. Kadang dia tampilkan kesedihannya untuk mendapatkan perhatian orang lain. Ada juga. Wah ini kasihan kamu, didoakan banyak orang gitu. Senang juga, padahal dia sebenarnya nggak apa-apa. Dia bisa mendapatkan sesuatu. Artinya mungkin dia orang kaya, bahkan segalanya berkecukupan. Tapi ketika di rumah tidak mendapatkan perhatian dari orang yang dia kasihi, keluarganya sendiri, dia nyarinya ke tempat yang lain di luar dirinya. Di medsos kayak, itu dia cerita, ada nggak boleh lihat di situ? Cerita tentang masalah keluarganya, dia ceritakan di mana-mana. Seeking attention, betul. Seeking attention, supaya apa? Orang lain tahu masalahku, apa sih gunanya orang lain tahu masalah internal kita kan gitu. Betul. Ya, tapi bagi dia penting. Karena begitu dia, wih kasihan kamu, kasihan, terhibur dia. Jadi ketika dia nyaman dengan hiburan itu, maka dia akan cari-cari lagi. Apa sih yang membuat orang lain memberiku penghiburan lagi kan? Kan banyak orang butuh hiburan. Betul. Penghiburan itu. Ini yang sering terjadi sih Kang Abu. Betul. Nah juga gini Pak Wayan, kita tahu ya bahwa ketika mungkin gejala NPD itu ada, saya rasa hal yang paling penting adalah hubungi profesional untuk beneran tahu, entah itu ke psikolog atau ke psikiatri gitu ya. Tapi untuk dari perspektif Pak Wayan ya, biar ini yang bisa mendengar juga bisa ada aware gitu bahwa dalam perspektif Pak Wayan, penyembuhan NPD itu seperti apa sih? Ya kembali ke tahu, baru sadar. Tahu, sadar, baru mencari jalan keluar gitu. Sehingga banyak orang tidak tahu dirinya sakit ya Bu. Banyak orang. Jadi secara fisik dia nggak tahu dirinya sakit. Saya baik-baik aja kok gitu. Tapi begitu dia diperiksa, sadar dirinya sakit baru cari obat. Nah kan kebanyakan orang itu tidak mencari pengobatan karena nggak sadar dirinya sakit. Ya. Nah kenapa dia nggak sadar dirinya sakit? Karena dia nggak tahu bahwa itu sakit. Ya. Sama dengan orang gila kan. Tuh Pak. Apa yang dia bilang? Enak gila gitu. Jadi dia nggak tahu dirinya gila. Ada yang gila jabatan, gila harta, gila cinta gitu. Betul. Dia nggak tahu dirinya gila. Tanda petik ya. Betul. Tanda petik. Padahal itu pun menyakitkan. Ya, banyak orang narsis demi mendapatkan harta, narsis demi mendapatkan cinta atau tahta. Tapi dia nggak tahu itu.
Cuman karena kita anggap itu normal-normal aja gitu. Apalagi yang Kang Abu pernah dengar ya, narcissistic leadership disorder. Iya. Jadi dia merasa, oh kalau zaman aku mau jabat nggak kayak gitu, lebih bagus zamanku. Itu narcissistic leadership disorder. Iya. Betul. Artinya ada banyak macam yang model-model begitu. Gitu. Ya yang kita perlu tahulah. Oh kalau sudah begini ini batasannya udah lewat. Ini sudah terganggu. Ya kalau tampilnya model begini, oh itu nge-branding diri, oke, no problem. Positioning, oke, no problem gitu. Tapi begitu ini, oh ini narsistik. Nah ini kan banyak orang nggak tahu. Iya. Ya, kenapa banyak orang nggak tahu? Karena yang nggak narsik dibilang narsis, yang narsis dibilang nggak narsis. Nah, jadinya orang bingung kan. Tuh. Lama-lama nggak benar-benar tahu. Si pelaku juga nggak tahu bahwa dirinya kena NPD. Iya. Apa jawabannya ketika dia bilang NPD? Itu kan penilaian lu aja. Iya betul. Betul. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa ngerubah orang, Pak. Yeah. Dan orang yang NPD itu nggak akan mungkin dia bisa menyadari dia NPD kalau nggak ada sinyal misalkan, Pak Wayan. Nah, tips simpel aja Pak Wayan, dalam tanda petik ya, mungkin ini agak sulit sih, tapi ya gimana sih gitu, bahwa gimana menyadarkan orang kalau tahu dia lagi sakit gitu Pak Wayan. Nah ini yang berat Kang Abu. Kenapa berat? Karena NPD itu kan penilaian banyak orang dari luar dirinya. Sementara dia sendiri nggak menyadari dirinya NPD gitu. Saya baik-baik saja kok, memang salahnya apa? Ini tubuhku yang aku pamerin punyaku gitu. Nah ketika sudah bilang begitu kita mau apa? Coba. Udah nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa. Cuman kita aja yang masih sadar, sedang dikasih contoh bahwa itu nggak benar. Udah jangan kayak gitu. Gitu aja sederhananya. Oke. Ya jadi ketika yang waras disuruh ngalah, artinya jangan ikut-ikutan gitu. Oke. Ngalah jangan ikut-ikutan. Ya, kalau nggak ada orang kayak gitu dikasih contoh buat kita nggak tahu bahwa itu salah gitu. Orang salah adalah berkah buat kita agar tahu itu salah dan kita tidak layak ikuti. Gitu aja sih kan. Ya. Makasih Pak Wayan. Jadi mungkin kita penting untuk menyadari bahwa yang paling bahaya adalah aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Ya. Betul ya Pak Wayan? Bahaya tuh. Karena aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Tetapi mudah-mudahan naik ke satu step bahwa aku tahu kalau aku tidak tahu. Sehingga aku mulai tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi pada diriku, katakanlah itu sakit gitu. Dan ya itu semua datang dari kesadaran ya Pak Wayan. Ya, kesadaran. Oke. Tanpa kesadaran ya gimana caranya coba. Terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Semoga menjadi insight bagi siapapun yang menyaksikan. Ya.